Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di DS Channel. Video kali ini saya akan membahas masalah insomnia, gangguan sulit tidur untuk penderita psikosomatis dan asam lambung. Jadi penderita psikosomatis ini pastinya akan mengalami sulit tidur. Saya pernah mengalaminya. Sulit tidur itu lama juga kawan-kawan, dan yang paling parah itu sempat hampir 7 hari 7 malam itu. Kalau dihitung tidurnya cuma berapa jam, hampir 1 minggu itu tidak tidur kawan-kawan. Jadi di sini akan saya beri tips untuk mengatasi sulit tidur, gangguan psikosomatis dan asam lambung. Jadi untuk yang pertama, penderita psikosomatis yang sulit untuk tidur, yang pertama harus kurangi tidur di siang hari atau pagi, itu dikurangi. Jangan sampai kita ini di siang hari itu banyak kita itu untuk rebahan, untuk tidur. Jadi buatlah untuk aktivitas, untuk mencapekkan badan kita, supaya nanti kalau malam itu kita capek dan akhirnya kita tidur. Jadi jangan terlalu sering tidur di siang hari. Kalaupun tidur ya secukupnya aja, 1 jam udah cukup. Kemudian yang paling penting untuk gangguan ini, untuk gangguan sulit tidur ini, kita harus bisa mengistirahatkan pikiran kita. Sebenarnya kesulitan untuk tidur itu disebabkan psikis kita, yang dimana otak kita ini banyak pikiran, bisa karena takut, cemas, dan yang lainnya. Lalu berpikir yang macam-macam. Kita harus bisa mengendalikan pikiran kita dengan cara mengistirahatkan pikiran kita. Berusaha untuk diistirahatkan, jangan terlalu kita kencang dalam mikir. Kita harus bisa mengistirahatkan pikiran kita. Untuk yang selanjutnya, kurangi kita memegang HP. Biasanya kita ini kalau memegang HP itu kita selalu melihat berita-berita yang kurang negatif. Sebenarnya tadinya tidak niat untuk melihat berita negatif, tapi karena tiba-tiba muncul atau kabar orang meninggal atau kabar apa, akhirnya kita menjadi malah panik. Kemudian yang keempat, kita untuk mencoba merelaksasi tubuh kita. Kita relaksasi dari ujung kepala kita sampai ke ujung kaki kita. Caranya kita sugestikan kepada diri kita, wahai tubuhku, aku ingin dirimu untuk rileks. Jadi kita rasakan dari kepala kita rilekskan, mata kita rilekskan, mulut, leher, dada, tangan, terus ke perut, kaki, kita rilekskan organ-organ kita lemaskan, jangan ada ketegangan. Itu nanti akan membantu kita untuk tidur. Kemudian setelah itu kita cuci kaki, cuci muka, atau jika yang muslim kita berwudu. Tujuannya untuk membersihkan kaki, tangan, dan muka supaya bersih dan membuat rasa nyaman pada diri kita. Kemudian yang selanjutnya, minum air hangat. Sebelum tidur kita minum air hangat, tidak perlu banyak. Air hangat tujuannya untuk membuat lambung kita itu nyaman. Setelah minum air hangat, kemudian kita bisa kita mendengarkan audio afirmasi
banyak sekali di YouTube kawan-kawan untuk audio ketenangan itu banyak sekali, bisa nanti dicoba dicari audio ketenangan, nanti kita dengarkan di situ sambil rebahan kita tidur, mencoba merilekskan sambil mengikuti audio terapi. Dan yang lebih pentingnya kawan-kawan, sebelum tidur jangan pernah kita menonton di YouTube ataupun di apa saja atau video-video yang negatif. Jangan, karena itu nanti akan terbawa kita ketika kita mau tidur. Atau kita mengeluh sebelum tidur, jangan mengeluh. Jikapun ada rasa yang tidak nyaman, biarkan, kita jangan mengeluh. Dan jangan minta diceritakan ke istri atau ke anak, biarkan saja rasa itu, dibuat nyaman saja, diajak berdamai. Kemudian kita tidur, kita redupkan lampu, bisa kalau suasananya juga gerah kita bisa hidupkan kipas angin, jika yang ada AC kita hidupkan AC, kemudian kita tidur. Tapi ingat kawan-kawan, di dalam pemikiran kita jangan terlalu tergesa-gesa, oh saya ingin tidur ini, jangan, santai saja, biarkan. Ya Allah, saya ingin tidur ya Allah, tapi terserah Engkau, karena yang memberi tidur adalah Engkau, saya akan ikut saja. Seperti itu, santai, rileks. Kemudian kita sudah berusaha untuk gimana cara kita supaya bisa tidur, cuma tetap Allah yang memberi tidur, jadi kita santai aja. Kalaupun belum dikasih tidur nanti, ya itu kita yang penting sudah berusaha. Saya mengalaminya juga lama, dan sekarang saya mudah tidur, gampang sekali kita tidur malam itu ya, karena kita udah sembuh. Jadi untuk kawan-kawan yang sulit tidur, berusaha untuk tenang, jangan khawatir, tenangkan pikiran, santai, percaya bahwa Allah pasti akan memberikan kita kesembuhan. Mungkin hanya ini yang bisa saya bagikan untuk tips supaya kita bisa tidur. Ini dari pengalaman saya dulu, saya bagikan. Semoga kawan-kawan bisa menjalani dan bisa memecahkan masalah tidur ini. Karena memang penderita psikosomatis dan gangguan asam lambung itu pasti mengalami sulit tidur. Mungkin hanya ini yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Jika ada kesalahan saya adalah membuat video ini, saya mohon maaf. Dan ini khusus untuk penderita psikosomatis dan asam lambung, bukan untuk penyakit lain. Tapi jika teman-teman juga minta bantuan ke tenaga medis, bisa kita minta obat, untuk obat tidur juga bisa. Tapi jika pikiran kita tidak diimbangi dengan ketenangan, itu pun juga akan sia-sia. Karena saya juga dulu mengonsumsi obat tidur, tapi ketika pikiran kita tidak bisa dikendalikan juga, saya juga tidak bisa tidur. Mungkin hanya ini. Salam sehat untuk kawan-kawan semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.